Selamat berjumpa kembali, saudara-saudara yang terkasih, di kanal Forems 195. Kanal kita bersama untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai kasih Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali di serial video ketika Yesus Kristus bersabda di season 6 episode ke-11. Video ini saya buat untuk merespon kegaduhan di medsos kalangan Kristiani. Saya menyebut kalangan Kristiani karena saya tidak ingin mengkotak-kotakkan pengikut Kristus yang berarti mengakui ketuhanannya. Kalangan pakar Kristen sepakat bahwa Yesus Kristus tidak pernah menurunkan kitab suci dan agama. Kristus sendiri sebenarnya menginginkan umatnya hanya menjalankan dua fungsi utama: mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Hanya itu. Itulah puncak dari mengenal secara pribadi tentang Yesus Kristus. Dan memang hanya itu. Marilah kita tetap bersatu dalam esensi itu, bagaimanapun pencapaian kita. Karena tidak ada yang berhak menghakimi antara yang satu dengan yang lainnya. Kita hanya bisa saling menasehati antara yang satu dengan yang lain. Dan bila perlu, kita harus menegur terhadap sebuah ajaran yang melenceng secara esensi. Sekali lagi saya ulangi, pencapaian puncak kita adalah hukum kasih. Fase janji Tuhan nanti di zaman akhir yang menyatakan pengangkatan gereja bukanlah berdasarkan denominasi, melainkan persekutuan orang-orang yang bersama-sama memegang teguh hukum kasih itu. Yang dilihat Tuhan tetaplah hati pribadi per pribadi dalam sebuah kerjasama persekutuan yang rohani, sekalipun di dalam organisasi gereja. Meskipun demikian, kegaduhan kalangan Kristiani sangat jauh berbeda dengan kegaduhan-kegaduhan di kalangan saudara sepupu kita. Kalau di Kristiani, masing-masing menggunakan nalar untuk menganalisis sebuah problematika. Sedangkan di kalangan saudara sepupu kita masih sibuk menerapkan hukum-hukum yang mereka warisi dari hukum Taurat bangsa Israel, yang mungkin berkisar 613 buah. Atau bahkan bila dilihat kondisi sekarang, bisa jadi berkisar hampir 1600-an. Untuk menunjukkan arogan masing-masing, mulai menghalalkan darah. Tampak mereka mendahulukan emosinya, bukan otaknya. Padahal, bagi sebagian besar orang Kristen, darah itu menjadi halal bila dimasak dengan B1, B2, atau dengan ayam kampung, dan memang luar biasa mantap. Inti dari semua ini adalah pembaharuan Kristus. Dari menjalankan peraturan-peraturan yang tidak akan bisa memperbaiki hati manusia, menjadi kasih anugerah. Dengan cara memperbaharui akal budi manusia untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan dorongan hati nurani. Marilah, sebelum memulai renungan kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, berilah kami ketenangan batin agar dapat memilih, menggunakan kasih Tuhan untuk dapat saling memahami bahwa hanya Engkaulah tujuan hidup kami, sebagaimana yang tertanam di dalam hati kami.
Jangan biarkan kami terbelenggu dengan segala aksesoris dalam bentuk apapun, agar kami tidak terseok-seok melangkah ke arah Engkau. Dengan kasih Tuhan, kami harus bisa saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini dunia medsos ramai dikarenakan polemik kalangan Kristiani yang memunculkan kemungkinan-kemungkinan bahwa Yesus Kristus memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini tidak salah sepenuhnya, dikarenakan beberapa fakta-fakta yang tertulis di Alkitab tentang penyebutan saudara-saudara Tuhan. Kalau tadi saya katakan tidak salah sepenuhnya, dikarenakan di Alkitab disebutkan juga tentang saudara Maria. Dan tetap akan ada kemungkinan bahwa saudara-saudara Yesus itu bisa jadi adalah anak dari saudara Maria. Mengenai sebutan saudara-saudara Yesus itu bisa terjadi dikarenakan dari perbawa atau aura yang melekat pada Yesus Kristus. Memungkinkan Yesus tidak memiliki teman-teman sepermainan. Mungkin perbawa itu membuat anak-anak yang lain menganggap Yesus Kristus adalah anak yang aneh atau menakutkan. Betapa tidak, mungkin perbawa atau keajaiban yang dimilikinya membuat anak-anak lain menjauhinya. Ini memungkinkan pergaulan Yesus menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, yang dikenal orang adalah teman-teman terdekatnya yang itu-itu juga. Yang paling-paling sebatas saudara-saudara sepupunya. Pendapat ini didukung dengan Yakobus dan Yudas, di mana setelah mereka mendekati tua, baru mereka bisa melihat kenyataan apa dan mengapa Yesus Kristus tampak aneh. Dan selanjutnya bergabung dengan Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan. Sekalipun saudara-saudara saya yang terkasih dari kalangan Katolik menyanggah melalui sebuah fakta bahwa Yesus Kristus menyerahkan perawatan ibundanya kepada Rasul Yohanes. Tetapi dengan memberi fakta seperti itu tetap tidak cukup kuat. Sebenarnya, pendapat tentang keberadaan saudara-saudara Yesus tidak akan pernah bisa menggugurkan doktrin bahwa memang Yesus Kristus dilahirkan oleh perawan Maria. Karena hal itu tidak sebatas doktrin semata, tetapi memang dari kesaksian Alkitab sendiri. Memang bisa juga kita menggali fakta melalui situs-situs peninggalan bersejarah. Dan itu juga adalah cara yang sangat baik. Tetapi fakta yang terbaik sebenarnya bisa kita gali dari Alkitab kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harus kita akui Alkitab kita sangat rumit dan mendalam. Sekalipun benang merahnya jelas mengenai masterpiece atau sebuah grand design tentang pemulihan citra Allah yang sudah rusak akibat dosa, tetapi setiap ranting ayat memiliki saling keterikatan. Karena itulah Tuhan meminta kita benar-benar merenungkan Alkitab siang dan malam. Yang ini saya artikan sebagai sebuah sikap hati-hati dan berupaya terus mengulanginya untuk memahaminya.
Bila tidak seperti ini, maka akan memunculkan kegilaan-kegilaan dalam bentuk ajaran. Atau bisa jadi pengajarnya yang sudah menjadi gila. Tidak heran sekarang ini kita bisa melihat ada pendeta yang memaki-maki denominasi dari banyak gereja lainnya. Kesesatan umat yang disebabkan oleh kesesatan sebuah pengajaran adalah tanggung jawab pengajar dan jemaat. Inilah agama Kristen. Inilah fungsi ukhuwah Kristenia atau persaudaraan Kristen. Dengan istilah Alkitab, persekutuan. Pertalian keduanya antara pengajar dan umat adalah di akal budi, yaitu penalaran yang benar terhadap sebuah ajaran. Ini memperlihatkan ajaran Kristen bukan one direct, tidak satu arah, yang hanya dicekoki ceramah tanpa memiliki hak untuk menanyakan kebenarannya. Sekalipun demikian, Alkitab memang memperlihatkan, harus saya sebut dalam tanda kutip, porsi kutuk Tuhan lebih besar terhadap para pengajar-pengajar sesat. Mengapa saya libatkan di sini ada tanggung jawab jemaat? Di dalam kekristenan, pengertian pengajar sesat itu tidak hanya diartikan bahwa apa yang diajarkannya itu adalah ajaran yang sesat, tetapi bisa diakibatkan sikap hati pengajar itu tidak selaras dengan firman Tuhan. Mohon saudara semua mendengar dengan baik. Di sini saya katakan lebih dalam lagi, yaitu sikap hati. Jadi bukan sekadar dilihat dari perbuatan pengajar tersebut. Ini saya katakan dikarenakan standar dosa yang diberi Allah sedemikian tinggi. Nanti saudara semua dapat melihat dari Yakobus 4 ayat 17. Akibatnya, ajaran yang sudah benar terdistorsi, ditangkap oleh jemaat. Disinilah jemaat harus menggunakan akal budi. Inilah tanggung jawab kekristenan dalam mengontrol sebuah ajaran. Marilah dalam merenungkan Alkitab harus disertai tuntunan Roh Kudus. Bila tidak, percayalah yang muncul adalah kegilaan atau menjadi murtad. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak akan memperpanjang video ini dengan membahas alasan-alasan atau pendapat masing-masing pihak. Dikarenakan saya sedang menulis tentang dua hal, dan saya sangat memohon dukungan doa saudara semua, yaitu tentang akhir zaman. Dan satunya lagi adalah topik yang keberadaannya harus mendahului tentang akhir zaman itu, yaitu mendalami kealahan Yesus Kristus. Mengenai kemanusiaan Yesus Kristus sudah pernah saya bahas, dan kebalikannya ternyata tidak kalah penting untuk didalami. Bila kita tidak mendalami kemanusiaan dan kealahan Yesus Kristus, maka tidak akan ada cerita tentang akhir zaman. Akan sama halnya bila tidak ada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka tidak akan ada juga akhir zaman. Artinya tidak ada kekristenan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang harus kita pakai sebagai dasar kita untuk memberi solusi tentang keberadaan saudara-saudara Yesus Kristus. Yang pertama, Yusuf adalah ayahanda Yesus Kristus dari jalur Raja Salomo. Bunda Maria adalah keturunan jalur Nathan, anak Raja Daud juga yang keempat.
Injil Matius menampilkan silsilah Yesus Kristus dari Daud melalui jalur Salomo sampai ke Yusuf. Sedangkan Injil Lukas menampilkan silsilah Yesus Kristus dari Daud melalui jalur Nathan sampai ke Maria dan tidak tanggung-tanggung bahkan sampai ke Adam. Nama Nathan di sini tidak ada kaitannya dengan Nabi Nathan. Yang kedua, perobekan dan pembakaran kitab Nabi Yeremia di zaman Raja Yoyakim dan Yoyakin. Kutukan kepada Yoyakim dapat saudara baca di kitab Yeremia 22 ayat 30. Peristiwa kutuk ini berawal dari penyerahan gulungan kitab yang dapat saudara baca di Yeremia 36 kepada Yoyakim dan berakhir pada perobekan dan pembakaran. Yang ketiga, janji Tuhan kepada Raja Daud dan Raja Salomo. Saudara-saudara yang terkasih, penjelasan poin pertama, kedua orang tua Yesus Kristus adalah keturunan Raja Daud. Bangsa Israel adalah penganut patrilineal, pengikut garis keturunan ayah. Penjelasan poin kedua, akibat perbuatan bapak dan anak, yaitu Yoyakim dan Yoyakin, Allah menghukum dengan menghentikan generasi penerus tata kerajaan Yehuda. Yoyakin sendiri sebenarnya sempat naik tahta, tetapi tidak dihargai dan sangat sebentar. Konsekuensi dari ini, maka tidak akan ada dari garis keturunan laki-laki yang akan menjadi raja, bahkan sampai ke Yusuf, ayahanda Yesus Kristus. Hak secara the law atau hukum tidak dimiliki Yesus Kristus atas tahta kerajaan Yehuda. Inilah keluarbiasaan Alkitab. Berkisar 1000 tahun kemudian dari Daud dan juga berkaitan dengan kutuk yang berkisar 650 tahun sebelum Yesus. Keduanya bertautan di kelahiran Yesus, yang sekaligus memperkuat doktrin tentang kehadiran Yesus Kristus melalui seorang perawan. Artinya, Yusuf bukan ayah biologis Yesus Kristus. Tetapi secara de facto, secara realita, secara fisik, Yesus Kristus memiliki hak melalui ibundanya atas tahta Yehuda. Yang lebih luar biasa, untuk memperkokoh nubuatan ini, Allah mengantisipasi pada suatu saat nanti Daud akan dibangkitkan dan bersama-sama dengan Yesus Kristus memerintah selama 1000 tahun sebagai raja di raja di bumi, termasuk Israel. Jadi tidak terbatas untuk Yehuda semata. Memang khusus bangsa Israel, mereka memiliki perjanjian tersendiri dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, penjelasan poin ketiga, Tuhan berjanji kepada Raja Daud akan mengokohkan tahta dan keturunannya selama-lamanya. Sedangkan kepada anak Raja Daud, yaitu Raja Salomo, Tuhan hanya berjanji akan mengokohkan tahtanya, tetapi tidak berjanji pengokohan pada keturunannya. Untuk mendapat gambaran lengkap, nanti saudara semua dapat membaca dari perikop janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud di 2 Samuel pasal 7. Di sini kita hanya akan membaca dari ayat-ayat yang terkait langsung. Marilah kita membaca janji Tuhan kepada Raja Daud di 2 Samuel 7 ayat 16.
2 Samuel 7 ayat 16. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Mari kita lanjutkan. Kita membaca janji Tuhan untuk Raja Salomo di 2 Samuel 7 ayat 13. 2 Samuel 7 ayat 13. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua janji Allah ini berakhir pada benang merah Alkitab. Di kelahiran Yesus Kristus, tugas perjanjian lama berakhir dengan datangnya janji yang baru. Perjanjian lama menghantarkan kedatangan Mesias dan berhenti secara fisik di Yusuf, ayahanda Yesus Kristus. Yesus Kristus mewarisi tahta dari jalur Raja Daud, bukan dari Raja Salomo. Melihat kronologi yang diberikan Alkitab, maka disimpulkan memang secara fisik keturunan Raja Salomo melalui jalur Yoyakim hanyalah sampai ke Yusuf, atau titik perhentiannya di Yusuf. Dan tidak ada lagi kelanjutan kisah mengenai Yusuf. Artinya, nubuatan itu sudah digenapi sesuai penjelasan Alkitab. Sebuah nubuatan harus diartikan secara harfiah, dan kita harus jeli melihat kaitan apa dan kemana secara keseluruhan. Pertalian kedua janji itu adalah di kata selama-lamanya, yaitu kekekalan. Ini merujuk pada kekekalan selama-lamanya yang disematkan pada satu orang, yaitu Yesus Kristus. Tahta dan keturunan Daud kokoh selama-lamanya. Bagi Salomo, hanya tahta yang dikokohkan selama-lamanya. Dan tentang keturunannya, secara otomatis berhenti. Nubuatan selalu jelas dan lugas, artinya apa adanya. Di sini tidak dimungkinkan ada interpretasi yang lain, bahwa ada kemungkinan Yusuf dan Maria memiliki anak yang lain. Itu bukan sifat Allah untuk memberi janji yang bias. Memungkinkan juga ada pendapat, Yesus bukanlah keturunan Salomo, tetapi Yusuflah keturunan Salomo. Karena inilah, bila ada sifat kekal selama-lamanya, tidak bisa disematkan pada keturunan Yusuf dan Maria. Memang tidak menyalahi pendapat seperti ini, tetapi kembali saya katakan, bukan sifat Allah untuk memberi janji yang bias. Karena itu mari kita ulangi lagi. Mengingat kisah Yusuf hanya sekilas di Alkitab, maka disinilah nubuatan itu berakhir. Karena tidak ada kelanjutannya lagi di Alkitab. Hal yang paling penting yang kita petik di sini, kisah apapun yang muncul di sebuah kitab suci harus mampu dijelaskan oleh kitab suci itu sendiri. Inilah bukti Allah turut berperan pada kebenaran isinya. Inilah sebenarnya arti terdalam dari sebuah kitab suci. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami dapat belajar untuk bisa saling memahami dan bisa melihat apa-apa yang Engkau perlihatkan kepada kami melalui Alkitab. Berilah kami hati yang semakin merendah ya Tuhan. Janganlah pengetahuan membutakan mata kami, tetapi
Dengan itu, kami semakin mampu melihat Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.